Sebenarnya kita berjumpa lagi saat ini. Saya berada di depan satu gerbang yang namanya Powder Tower. Jadi ini adalah gerbang yang dipakai di masa lalu, dipakai untuk memasuki kota Praha. Jadi masuknya itu dari sebelah sana, gitu ya, dari sana jalan ke tempat saya di sekarang ini. Jadi posisi saya sekarang ini sudah berada di dalam kota Praha di masa lalu, dan sekarang menjadi kawasan yang namanya Oton atau kota tua. Hari ini saya akan bicara tentang sebuah pertanyaan, gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Helen Keller, seorang penulis yang bisu tuli sejak lahir, tetapi dengan ketekunan yang luar biasa. Dengan bantuan pengasuhnya, dia bisa menulis, dia bisa berbicara. Ini menarik sekali. Dia mengatakan optimisme itu menuntun pada sebuah pencapaian. Nah, begini pertanyaannya itu, apakah LBB itu ada karena sekolah itu gagal? Selama ini LBB dikaitkan dengan prestasi, dengan pencapaian dan sebagainya. Tetapi apakah memang benar, gitu ya, terjadi kegagalan di sekolah sehingga LBB itu menjadi cukup banyak? Sekarang ini memang kita melihat bahwa fenomena LBB itu ada di mana-mana. Dan biasanya memang di kota besar, gitu ya. LBB itu banyak sekali, gitu ya. Sampai ada orang bertanya di Quora, LBB mana yang baik buat saya, begitu. Dan ada satu hal yang menarik di Quora, ada pernah orang bertanya begini, apakah LBB itu bisa menggantikan sekolah, begitu? Karena dianggap bahwa, gitu ya, bahwa kok sudah sekolah, gitu ya, anak-anak masih belajar lagi di LBB, gitu. Jadi LBB ini dianggap lebih penting dari sekolah. Dan untuk hal ini saya udah pernah bahas videonya, gitu ya, terkait dengan apakah LBB itu bisa menggantikan sekolah, gitu ya. Anda bisa menebak, gitu ya, apa yang saya bahas, dan silakan dicek apakah cocok. Ya, nanti linknya saya kasih, gitu, di situ. Dan LBB ini biayanya juga cukup tinggi, jadi tidak semua anak bisa mendapatkan fasilitas LBB ini, sehingga apa ya, ada semacam ketidakadilan, kira-kira begitu. Jadi fenomena LBB memang sebuah fenomena yang cukup rame dibicarakan di Indonesia. Sekarang sambil jalan, ya. LBB itu hadir karena permintaan. Jadi menurut saya seperti di ekonomi, gitu ya. Kalau ada penawaran, ada permintaan, akan ada penawaran, dan itu yang terjadi di LBB sekarang ini. Terus apakah dengan demikian, gitu ya? Dengan demikian, karena ada permintaan, muncul penawaran tadi, gitu ya. Terus kita mengatakan bahwa sistem pendidikannya rusak, gitu. Nah, ini menjadi sebuah diskursus atau sebuah diskusi yang menurut saya menjadi menarik. Apakah karena sistem pendidikannya sudah rusak sehingga kita ini kemudian mengatakan bahwa ya kita full LBB? Nah, kalau begini, waduh, susah nih jawabnya, gitu ya. Lanjutkan, gitu ya. LBB itu lebih ke arah matematika dan sains-sainsnya itu berkaitan dengan fisika, dengan kimia. Dan setahu saya tidak ada LBB untuk seni, untuk olahraga dan hal-hal yang sifatnya sains, gitu ya. Apakah itu berarti, gitu ya, pendidikan sains kita, gitu ya, untuk matematika dan pendidikan sains dan matematika itu jelek? Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting yang kita mesti jawab bersama-sama. Saya melihat bahwa keberadaan LBB ini sering dipakai untuk merendahkan sekolah, gitu ya, atau kemudian menyalahkan kurikulum yang ada. Padahal, gitu ya, ada sesuatu, ada fenomena di balik itu,
yang sebenarnya kita mesti cermati dengan lebih teliti lagi, dan itu yang akan saya sampaikan setelah ini. Ketika orang mempertanyakan gitu ya masalah apakah sistem pendidikan kita ini buruk atau lebih spesifik lagi, tadi dianggap buruk sehingga sekolahnya juga tidak berkualitas, jadi perlu LBB begitu. Kemudian merembet ke lebih spesifik, kalau begitu pendidikan sainsnya, pendidikan matematikanya juga buruk, jadi kita ini perlu LBB seperti itu. Sampai pada titik tertentu dianggap bahwa LBB itu lebih bermanfaat dari sekolah. Saya mau jawab gitu ya secara vulgar bahwa sebenarnya bukan masalah itu. Bukan. Kenapa? Karena saat ini gitu ya masyarakat Indonesia ini lebih menekankan gitu ya pendidikan itu pada mata pelajaran yang berhubungan dengan matematika, dengan sains. Artinya anak yang tidak berbakat di bidang ini gitu ya, itu dipaksa harus berbakat di bidang ini, sehingga LBB itu muncul gitu. Karena LBB menggunakan cara cepat. Cara cepatnya ini membuat anak-anak yang kurang kuat secara matematika dan sains cukup menghafalkan metodenya saja dan bisa menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, sedangkan di sekolah tidak mengajarkan cara cepat. Secara umum, sistem evaluasi yang ada di sekolah juga di banyak tempat gitu ya, lebih mengandalkan sistem yang modelnya cepat dan tepat. Jadi bisa menghitung dengan cepat dan bisa menghitung dengan tepat, itu jauh lebih diprioritaskan. Jadi alih-alih siswa ini diminta untuk menurunkan rumus secara perlahan dari konsepnya, kemudian diturunkan menjadikan rumusnya, maka siswa ini diberikan rumus secara lengkap, jumlahnya sangat banyak, dan dihafalkan. Kalau kasusnya begini, pakai yang itu. Kalau kasusnya begini, pakai yang seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini, maka sangat susah gitu ya buat sekolah untuk mengejar LBB tadi. Jadi saya masih meyakini bahwa pendidikan di Indonesia ini masih dapat diselamatkan. Dan anggapan masyarakat terkait dengan prestasi di matematika, di sains harus cepat dan tepat, itu yang salah satunya memicu tumbuhnya LBB di Indonesia. Masyarakat di negara kita ini punya satu pandangan, asumsinya adalah orang yang tidak menguasai matematika, sains, dan bahasa asing itu dianggap bodoh gitu ya, sehingga stigma ini membuat mereka yang kurang kuat di sains, di bahasa, di matematika, mereka harus les, mereka harus ikut LBB. Dan cara cepat LBB ini memang tokcer gitu ya, tokcer artinya memang bisa membuat mereka yang tidak terlalu menguasai konsepnya bisa menyelesaikan soal dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, dan nilainya membaik. Jadi dianggap wah lebih berhasil dari sekolah, kira-kira begitu. Kemudian masyarakat di Indonesia juga cukup syarat dengan situasi bahwa pamer prestasi anak itu menjadi sesuatu yang cukup umum. Mohon maaf, anak itu diletakkan di dalam sebuah etalase dan dipamerkan kepada teman-temannya ketika pertemuan dengan keluarga. Anakku punya prestasi loh, nilainya begini, menang ini di itu sekolah dan sebagainya. Dan anak-anak ini dipaksa gitu. Mereka yang memang tidak menguasai konsepnya dengan baik, mereka yang bakatnya bukan di situ, mereka dipaksa untuk menjadi ahli di bidang yang mereka bukan bakatnya. Ini yang menurut saya sangat disayangkan. Dan ini juga yang membuat LBB itu gitu ya, sepertinya kok lebih penting dari sekolah, dan berujung pada menyalahkan sistem pendidikan di Indonesia, berujung menyalahkan sekolahnya. Dan ya, tadi sudah saya bahas di dalam sebuah video yang tadi saya sampaikan.
Berbicara tentang situasi LBB gitu ya, Mas Menteri kita Mas Nadiem Makarim menyampaikan bahwa LBB itu membuat kesenjangan sosial di masyarakat. Situasinya tidak adil, unfair gitu karena biaya yang cukup tinggi sehingga hanya dari keluarga berada yang sanggup mengeluarkan biaya ini mendukung anaknya masih bisa di LBB. Kesenjangan ini loh yang ingin dihilangkan oleh Mas Menteri ini gitu ya. Dan ya saya sih berpendapat kalau LBB itu dilarang gitu ya, saya punya keyakinan gitu ya, selama masih ada kebutuhan dari masyarakat akan muncul LBB dalam bentuk yang berbeda, tidak bisa dihindari. Menurut saya salah satu jalan adalah ya dimatikan aja permintaannya. Kalau dimatikan permintaannya berarti gitu ya, berarti mesti mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan pendidikan matematika, bahasa asing dan sebagainya. Bahwa semua bidang itu menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dipelajari. Tidak peduli bidangnya apa, tidak peduli bakatnya apa, tetapi menjadi sebuah bidang yang dapat dikembangkan setiap anak sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Dan ini membuat anak itu menjadi lebih dihargai gitu. Kalau anak itu memang punya bakat bidang seni atau di ilmu sosial yang lain, maka dia mengembangkannya dan dia merasa dihargai. Rasa dihargai ini memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam perkembangan seorang anak. Jadi sebenarnya LBB itu bukan cermin kegagalan sistem pendidikan, tetapi LBB itu menunjukkan sebuah realita di masyarakat bahwa ada sebuah paradigma yang harus diperbaiki. Apa paradigmanya? Pertama terkait dengan mengagungkan beberapa mapel terkait gitu ya di LBB, yang matematika, sainsnya, fisika, kimia, ya itu yang lebih diagungkan. Nah ini yang perlu diperbaiki di masyarakat. Kemudian masyarakat juga sangat getol untuk punya anak yang banyak menang lomba, prestasi. Nah rata-rata hal-hal yang demikian ini mengandalkan kecepatan dan ketepatan yang juga sering diberikan di LBB dan bukan di sekolah. Jadi saya melihat sekali lagi, ketika kebutuhan itu sudah tidak ada karena masyarakat menghargai setiap anak dengan keunikannya, maka tutup juga akhirnya. Dan ya saya tidak tahu bagaimana masa depan LBB, dan bukan maksud saya untuk membuat semua LBB itu tutup gitu ya, tetapi saya mau membuka satu fakta bahwa keberadaan LBB itu bukan mencerminkan rusaknya sistem pendidikan di Indonesia, tetapi lebih ke arah paradigma masyarakat yang harus diperbaiki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi di materi yang lain. Sampai jumpa.